Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'da nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqala subhanahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam ini, tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, insya Allah kita akan mempelajari bersama sebuah pembahasan yang sangat berkaitan erat dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, yaitu pembahasan mengenai karakteristik manhaj as-salaf. Keluarga sekalian, pembahasan ini diketengahkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah rahimahumullah dalam rangka memperjelas dengan sejelas-jelasnya karakter dari manhaj as-salaf, agar kita bersama yang insya Allah akan terus berusaha belajar istiqamah di atas manhaj yang hak
lagi mulia ini mengilmui secara benar seperti apakah gerangan manhaj as-salaf tersebut. Janganlah sampai kita yang tengah berusaha untuk mengikuti manhaj as-salaf ini, tapi ternyata kita tidak mengetahui karakter-karakter khusus dari manhaj as-salaf itu sendiri. Khawatir nantinya pengakuan hanya sebatas pengakuan, tapi tidak tegak di atas ilmu pengetahuan dan amalan-amalan utama yang menjadi karakteristik manhaj as-salaf yang diperpegangi oleh para ulama pendahulu umat ini. Maaf, mengklaim itu mudah? Jawabnya iya. Mengaku-ngaku sebagai pengikut manhaj salaf itu tidak sulit jika hanya sebatas mengklaim dan mengaku-ngaku semata. Tapi pembuktiannya mana? Apakah benar kita yang semoga Allah Ta'ala mudahkan untuk istiqamah di atas perkara ini, apakah benar-benar mengikuti para ulama kita dari kalangan pendahulu umat ini? Nah, tolong ilmui oleh kita bersama pembahasan yang satu ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya zahiran wa batinan. Amin ya rabbana. Insyaallah akan kita sebutkan terlebih dahulu poin per poinnya. Silakan dicatat. Karakter yang pertama, manhaj as-salaf merupakan manhaj yang sangat jelas begitu gamblang dan mudah. Manhaj as-salaf merupakan manhaj yang sangat jelas, begitu gamblang dan sangat mudah. Yang kedua, bersatu di atas al-haq. Bersatu di atas al-haq. Yang ketiga, manhaj yang adil. Manhaj yang adil. Yang keempat, wasatiyah. Tulisannya maksudnya apa? Terjemah mudahnya, bersikap pertengahan. Wasatiyah, bersikap pertengahan dan tidak ghulu. Dan tidak ghulu. Apa terjemah mudahnya? Berlebih-lebihan. Bersikap pertengahan, wasatiyah, dan tidak
berlebih-lebihan, tidak melakukan ghulu. Karakter yang kelima, jalan manhaj as-salaf. Jalan manhaj as-salaf hanya satu, tidak bercabang-cabang. Baik, insya Allah kita mulai dari pembahasan karakter yang pertama. Apa tadi? Manhaj as-salaf merupakan manhaj yang sangat jelas, begitu gamblang dan sangat mudah. Ini karakter manhaj yang hak lagi mulia ini. Bukan karakter manhaj as-salaf jika dibangun di atas sesuatu, apalagi segala sesuatu yang tidak jelas. Bagaimana mungkin manhaj as-salaf ini menjadi manhaj yang tidak jelas dan tidak gamblang, serta menjadi manhaj yang begitu sulit, sementara manhaj yang hak ini merupakan manhaj yang dibangun di atas pondasi ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu yang bersumber dari wahyu Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kedua-duanya dipahami dengan hanya mengikuti pemahaman yang benar dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'it tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Ilmunya jelas, begitu jelas. Penjelasannya gamblang, iya, begitu gamblang. Sekarang di dalam hadis yang sahih, silakan ditulis, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah bersumber dari sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah. Hadis riwayat siapa? Al-Imam Ibnu Majah. Bersumber dari sahabat siapa? Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu wa ardhah. Baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni qad taraktukum ala mislil baydha'i." Silakan ditulis terjemahnya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas al-Islam yang putih bersih, jelas, gamblang.
Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian di atas al-Islam yang putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Kadadan nang kada jelas, kadadan nang kada gamblang. Lailuha kanahariha, malamnya laksana siangnya. La yazighu anha ba'di illa halikun. Tidaklah seseorang berpaling, tidaklah seseorang berpaling dari al-Islam yang putih bersih tersebut, tidaklah seseorang berpaling dari al-Islam yang putih bersih tersebut ba'di, sepeninggalku nanti, setelah wafatku nantinya. Illa halikun, melainkan ia akan binasa, melainkan ia akan binasa. Keluarga sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum jami'an. Coba, apa yang tidak jelas dari al-Islam yang diwariskan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jelas, bahkan begitu jelas, gamblang, bahkan sangatlah gamblang. Dan berislam mengikuti manhaj as-salaf yang serba-serbi ilmunya telah diajarkan oleh baginda yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadikan kaum muslimin, terlebih khusus lagi salafiyin, akan merasakan betapa mudahnya berislam di atas manhaj yang hak ini. Betapa sempurnanya wahyu Allah Ta'ala yang telah diwahyukan kepada baginda Nabi, Rasul dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa al-Islam ini. Agama mana yang seperti al-Islam, yang segala sesuatunya ada ilmunya, hatta al-khiraati, sampai-sampai adab-adab buang hajat saja ada ilmunya. Mendengar pernyataan pengikut agama Majusi ini, sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa ardah memberikan jawaban ajal. Iya, benar adanya. Coba keluarga sabarataan, apa yang kada jelas dari al-Islam di atas manhaj as-salaf ini? Ada nang samar, ada nang kada jelas, ada nang ngalih. Lamun kita merasa masih ada nang samar, nang kada jelas, wan ngalih, kemungkinan besar penyebabnya karena kekurangan pengetahuan kita tentang al-Islam di atas manhaj ini. Maaf, bujur kada nih.
lain Islamnya nangalih. Bujur, tapi kita nak ada tahu ilmunya. Bukan al-Islam di atas manhaj ini yang tidak jelas. Ketidakjelasan itu karena kita yang belum mengetahui ilmunya. Ini karakter manhaj as-salaf yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Apa karakter yang kedua? Bersatu di atas al-haqq. Kalau sekalian, manhaj as-salaf merupakan manhaj yang senantiasa mengarahkan kita untuk bersatu padu di atas al-haqq, di atas kebenaran. Kebenaran yang datang dari zat yang maha benar dan Rasul yang dibenarkan. Maaf, bukan karakter manhaj as-salaf yang mengajarkan perpecah belahan, sehingga sangat tidak etis kada pas banar kita wan siapa haja nang mengaku mengikuti manhaj as-salaf ini, tapi ternyata gemar berpecah belah. Itu bukan karakter manhaj as-salaf. Dan itu bukan sifat salafiyin. Ketujuh bahualan, kada baakuran, gemar bermusuh-musuhan. Ingat, itu bukan sifat pengikut manhaj as-salaf. Malu kita kepada Allah jika ternyata aib seperti itu masih ada pada hati-hati kita. Tolong diingat karakter yang kedua ini. Manhaj as-salaf justru mengarahkan kita sebagai hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar istiqamah di atas persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan dan persatuan berpondasikan al-haq. Maaf, bukan persatuan yang semu, bukan persaudaraan tapi melanggar batas-batas syariat lain. Baik, berkaitan dengan hal ini, silakan dilihat firman Allah Ta'ala untuk karakter yang kedua. Bujurlah. Baik, kita pelajari beberapa dalil berikut ini insya Allah. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 103. Baik. Yang kedua, surah Asy-Syura ayat 13. Surah apa? Asy-Syura ayat 13. Kemudian surah Al-Anfal ayat 46.
Surah apa yang pertama? Ali Imran ayat 103. Masih ada yang ingat bunyi ayat yang dimaksud? Monggo. Tafadhal. Surah Ali Imran ayat 103. Ali Imran ayat 103. Pernah kita pelajari sebelumnya kan? Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah. Yang dimaksud adalah pada agama Allah. Dari beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama ahlu tafsir dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, maka yang dimaksud dengan hablullah, hablullah, tali Allah, tali agama Allah, berlandaskan beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para mufassirun. Ringkasnya, tali agama Allah yang dimaksud adalah al-Islam, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami hanya dengan mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Hanya dengan mengikuti pemahaman as-salaf. Bujur? Pendahulu umat ini nang bujur-bujur salih. Itu tali agama Allah yang dimaksud. Berpegang teguhlah kalian semua terhadap tali agama Allah, terhadap al-Islam, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana kedua-duanya Al-Quran dan As-Sunnah tersebut hanya dipahami dengan mengikuti pemahaman para ulama pendahulu umat ini. Itu al-Islam yang merupakan hablullah, yang kita diwajibkan, tolong, kita diwajibkan, dan kita di sini kita sabarataan urang sadayana diwajibkan untuk berpegang teguh terhadapnya. Ini perintah. Selanjutnya datang larangan, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bercerai-berai yang dimaksudkan adalah melepaskan diri dari tali agama Allah tadi, melepaskan diri dari al-haq yang dimaksud tadi. Nah, manhaj as-salaf memiliki karakter ini, mengarahkan umat ini agar senantiasa bersatu di atas al-haq. Maaf, bukan malah gemar berpecah belah. Lain katuju bahwalan ada masalah, maaf, manhaj yang hak
malah ditinggalkan. Itu bukan karakter manhaj ini, dan itu bukan sifat para pengikut manhaj ini. Wajar kada berbeda pendapat? Sangat-sangat wajar. Bujur? Cuma ingat, perbedaan pendapat yang ada tidak lantas menjadikan kaum muslimin salafiyin berlepas diri dari al-haq. Akur di atas al-haq, bersatu padu di atas tali agama Allah ini. Baik, insyaallah ba'da isya kita lanjutkan kembali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Faqala subhanah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keluarga sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan dan pendalaman karakter yang kedua tadi. Bahwasanya manhaj as-salaf yang mulia ini tidak pernah mengajarkan kepada kita perpecah belahan. Senantiasa membimbing dan mengarahkan kita bersama untuk istiqamah berada di atas al-haq. Al-haq yang dimaksud adalah kebenaran mutlak bersumberkan wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, dan benar-benar metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut hanya mengikuti pemahaman para ulama as-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan atba'it tabi'in, serta para ulama yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya radhiyallahu anhum ajma'in. Dalil keberikutnya surah Asy-Syura ayat keberapa tadi? Ayat ke-13. Silakan dilihat. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dialah Allah
yang telah mensyariatkan kepada kalian agama yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada Nuh. Dan apa-apa yang kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta apa-apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Mari kita perhatikan wasiat Allah Ta'ala yang dimaksudkan an aqimuddin, yaitu tegakkanlah agama, tegakkanlah keimanan dan ketakwaan. Selanjutnya, wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Ini wasiat khusus dari Allah Rabbil Alamin kepada para kekasihnya. Bermakna ini pun merupakan wasiat dari Allah Ta'ala kepada kita, para hambanya yang hidup di akhir zaman ini. An aqimuddina wa la tatafarraqu fihi, tegakkanlah agama, tegakkanlah keimanan dan keislaman, dan janganlah kalian berpecah belah fihi, di dalamnya. Tolong diingat, bukan sifat kita para penuntut ilmu. Tidak sepantasnya kita yang berusaha istiqomah di atas manhaj ini memiliki penyakit hati, ketujuh bahualan, gemar berpecah belah. Jangan. Selanjutnya surah Al-Anfal ayat berapa? 46. Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cukup? Allah lanjutkan, wala tanazza'u, serta janganlah kalian berselisih, bersengketa, kada baakuran, bahwalan. Jangan. Wala tanazza'u, serta janganlah kalian berselisih, fatafshalu, yang menyebabkan kalian menjadi gentar, wa tazhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Tolong diilmui baik-baik firman Allah Ta'ala ini. Hilangnya kekuatan umat ini
lemahnya umat ini. Penyebabnya adalah karena mereka sendiri gemar berselisih. Bisa dipahami? Al-haq telah jelas berlepas diri darinya. Pasti lemah. Nah, kita ingatkan, termasuk meninggalkan ilmu, ahli ilmu, majelis ilmu, dan kawan-kawan sesama penuntut ilmu yang berusaha mengilmui perkara yang hak ini ditinggalkan, itu pasti menyebabkan kita menjadi lemah, mudah dimakan oleh syaitan dari kalangan bangsa jin dan manusia. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, serta janganlah kalian berselisih. Fatafshalu, yang menyebabkan kalian menjadi gentar, wa tadhhaba rihukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Allah tambahkan, wasbiru, bersabarlah kalian. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya menghajatkan kesabaran? Sangat. Nah, termasuk sangat-sangat menuntut kesabaran dari dada-dada kita bersama, usaha untuk menjaga kebersamaan sesama penuntut ilmu, panitia majelis ilmu, pejuang ilmu yang menyebarkan ilmu dan mendakwahkannya. Sangat menghajatkan kesabaran, perjuangan untuk menjaga kebersamaan ahlus sunnah wal jamaah. Maaf, lamun kehilangan kesabaran, kira-kira nang ada napa yuk? Marajuan sabarataan. Bujur kada? Dan itu bukan sifat salafiyin, itu bukan karakter manhaj yang mulia ini. Innallaha ma'as sabirina, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Dalil keberikutnya kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Baginda yang paling dicinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Al-mu'minu, seorang mukmin, seorang hamba yang beriman, lil mu'mini, terhadap mukmin lainnya, terhadap hamba Allah yang beriman lainnya. Para ummahat, tolong diimani dan kita amalkan hadis yang mulia ini, insya Allah. Seorang yang beriman
terhadap hamba yang beriman lainnya kal bunyani, laksana satu bangunan. Satu bangunan, ingat, laksana satu bangunan. Ulun secara pribadi, wan keluarga sabarataan nang ada di sini, atau keluarga kita saiman nang lain-lainnya nang kada umpat hadir di majelis ini, kita sabarataan kal bunyani, laksana satu bangunan yang tersusun rapi. Seorang mukminah terhadap mukminah lainnya kal bunyani, laksana satu bangunan. Tolong diingat, yang menyampaikan perumpamaan ini manusia yang paling kita cintai dan yang paling mencintai kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menyatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani, seorang hamba yang beriman terhadap hamba beriman lainnya laksana satu bangunan. Satu bangunan yang tersusun rapi. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, sebagiannya mengokohkan sebagian yang lain. Itu sifat kita. Bukan saling meruntuhkan. Maaf, bukan saling menghibah, melakukan namimah, saling memfitnah. Ummahat, jangan sampai ada geng-gengan di kalangan ummahat. Ummahat, fulanah, fulanah, fulanah berkumpul di majelisnya khusus. Kada umpatan bersama para ummahat nang lainnya, ummahat nang lainnya kada umpatan di majelis mereka. Saling ghibah, tatapan sinis, pandangan tajam. Ingat, itu bukan sifat orang yang beriman. Para abahnya sabarataan, kada boleh kita nak kaya itu. Lah, saling merekatkan, saling menguatkan, saling bersatu dan mempersatukan. Dan tolong diingat, untuk ini dituntut tadi kita mesti bersabar. Kan Allah menyatakan wasbiru, bersabarlah kalian. Panitia kajian di Mushola Ar-Rahmah adalah hamba-hamba yang beriman. Maka bersama para panitia kajian di mushola dan di masjid lainnya kal bunyan, laksana satu bangunan, saling menguatkan, saling menopang. Nah, mohon maaf, termasuk para pejuang di pesantren-pesantren, mereka kal bunyan, laksana satu bangunan. Kada boleh ada hasad, kada boleh ada hiri dangki di situ. Lamun pondok, pesantren, dan sanaknya tak banyak santrinya, tak banyak santriwatinya, syukur, bawa bersyukur. Kenapa? Mereka para pejuang pesantren kal bunyan,
laksana satu bangunan. Jangan sakit hati. Lah, pingkuti banar. Ini karakter manhaj as-salaf nang mulia. Lapangakan dada, luaskan jiwa untuk memperjuangkan karakter ini. Miliki sifat yang mulia ini. Baik, hadis yang keberikutnya riwayat Al-Imam Ahmad. Hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu adalah rahmat. Berjamaah itu adalah rahmat. Kita bersatu padu badang sanak wan bakaluarga di atas al-haqq, berjamaah untuk memperjuangkan al-haqq, berjamaah untuk istiqamah di atas hablillah. Rahmatun, itu adalah rahmat. Wal furqatu azabun, dan berpecah belah itu adalah azab. Berpecah belah itu bukan rahmat. Berpecah belah itu adalah azab. Siapa yang menyampaikan ini? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga sekalian, sebenarnya pada pembahasan karakteristik yang kedua ini ada beberapa dalil lainnya yang dibawakan oleh ulama kita dalam pembahasannya. Cuma untuk majelis kita di sini dengan keterbatasan ilmu ulun pribadi, maka kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah untuk karakter-karakter yang keberikutnya masih ada berapa lagi? Masih ada 3 lagi. Bujur, kita lanjutkan pembahasannya pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Ulun ada salah, ada khilaf, banyak-banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.